Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Garuda, Sobat DSP. Hari ini bola.com memberikan berita Erick Thohir dengarkan aspirasi Ultras Garuda. PSSI siap berbenah setelah Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Semoga bukan omon-omon ya. Kalau memang mendengarkan aspirasi Garuda, dengarkan juga seluruh perwakilan supporter lainnya. Di kolom komentar itu banyak pendukung STY. Entah itu di channel YouTube yang lain, tetapi di sini kebanyakan adalah pendukung STY, pecinta STY, karena STY track recordnya jelas demi kemajuan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia pada Sabtu 25 Oktober itu kemarin di Jakarta. Bola.com, Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia di Jakarta Sabtu 25 Oktober, ini salah tanggal ini. Pertemuan itu juga berbentuk keterbukaan federasi terhadap kritik dan masukan dari para supporter setia Timnas Indonesia. Momen tersebut juga diunggah ke akun Instagram pribadi Erick Thohir pada Minggu 26. Dalam pertemuan itu, Ultras Garuda Indonesia menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap perjalanan Timnas Indonesia. Semoga Ultras Garuda juga mendengarkan para supporter-supporter lainnya. Para pendukung Timnas Indonesia yang masih ingin kembali ditukangi, digawangi oleh STY. Berikan lagi kesempatan hingga Piala Asia setidak-tidaknya. Kalau nanti di Piala Asia 2027 dia tidak berprestasi, kita lepaskan dia dengan ikhlas dan silahkanlah PSSI mencari pelatih yang lain. Yang kemarin itu kan perjuangannya belum selesai. Peringkat 2, 7 poin. Peringkat 3 di round 3, itu 6 poin Timnas Indonesia. Masih ada laga kandang 2 melawan Bahrain dan melawan Cina. Kemungkinan akan disabet Indonesia. Jadi kalau untuk lolos ke round 4 itu 90%. Namun PSSI mengganti STY, entah itu karena SEA Games, entah karena apa kita tidak tahu. Katanya ada permasalahan di ruang ganti. Tetapi buktinya permasalahan ada ketika Patrick Kluivert tak kecuali kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus berhenti pada babak keempat setelah menghadapi Arab Saudi dan Irak pada awal Oktober lalu. Ini maunya jangan dibahas-bahas lagi nih, bikin sakit hati. Erick Thohir menegaskan setiap masukan dari publik, terutama dari para supporter, menjadi bagian penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. Saya menerima masukan ini sebagai bentuk keterbukaan PSSI untuk kita bersama-sama membangun sepak bola Indonesia. PSSI perlu kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama supporter, untuk kita membangun sepak bola Indonesia, ujar Erick. Jangan hanya ngomong Pak ya. Ini para supporter yang suka dengan nonton DSP, tentu channel-channel lain juga saya lihat, terutama di channel PSSI sendiri, YouTube-nya, itu kolom komentarnya Pak, menyakitkan. Apalagi Bapak sendiri yang baca. Kalau mau dengarkan juga yang berkomentar di kolom komentar PSSI itu. Dengarkan juga di channel YouTube yang menyampaikan pendapatnya bahwa STY wajib diberi kesempatan. Kalau memang ada kesalahan STY yang tidak bisa Bapak maafkan, yang tidak bisa PSSI maafkan, kasih tahu ke publik. Biar kami tidak berharap lagi. Betul nggak? Tulis di kolom komentar. Kalau Anda mendukung apa yang saya sampaikan ini, bahwa PSSI wajib memberi kesempatan kembali kepada STY. PSSI selektif menentukan pelatih. Sebelumnya dalam sesi jumpa pers pada Jumat 24 Oktober, pria yang juga menjabat sebagai Menpora tersebut juga menegaskan PSSI akan selektif dalam menentukan pelatih yang sesuai dengan arah pembinaan sepak bola nasional. Tidak mudah mencari pelatih yang cocok dengan serata kepelatihan nasional yang sudah kami rancang. Kami ingin pelatih yang bisa membina U20, U23 hingga senior. Sepak bola itu ada naik turunnya, kata Erick. Ada hasil yang memuaskan, ada juga yang tidak favorable. Tetapi saya sendiri sudah bersikap gentleman
minta maaf kepada Presiden Prabowo dan masyarakat setelah kegagalan pada kualifikasi, kata Erik. Kapan Pak Erik minta maaf? Saya nggak tahu ya. Kawan-kawan ada tahu nggak? Pertemuan dengan Ultras Garuda ini menjadi bagian dari komitmen PSSI untuk terus membuka ruang dialog dan membangun kolaborasi dengan berbagai elemen supporter demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebelumnya PSSI juga sudah bertemu dengan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI dan La Grande Indonesia. Pada momen tersebut diwakili oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional dan anggota Esko PSSI. Sayangnya Pak Erik nggak ada. Pasti waktu ada La Grande lebih seru tuh dialognya. Beritanya sudah. Jadi pendapat teman-teman bagaimana? Apakah Pak Erik ini tidak hanya omon-omon? Kita berharap tidak hanya omon-omon. Pak Erik memberi kesempatan kembali mendengarkan seluruh supporter dan perwakilan supporter. Terima semua masukan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik melalui perwakilan supporter, tapi bukan hanya satu, bukan hanya La Grande dan supporter Ultras Garuda saja. Masyarakat luas lainnya di luar Pulau Jawa juga pendukung timnas, Pak. Kalau perlu Bapak buat polling terbuka, entah itu di channel YouTube PSSI atau di websitenya PSSI atau melalui media sosial WhatsApp atau X ataupun yang lain. Silakan Bapak buat polling. Saya yakin bahwa STY is back, akan banyak pendapat di polling tersebut. Tetapi Bapak harus adil, memberi kesempatan, atau bikin aja pollingnya apakah STY akan kita tunjuk lagi melatih timnas Indonesia. Saya rasa itu yang terbaik. Kami kawan-kawan, tulis di kolom komentar pendapat kawan-kawan. Demikian berita hari ini tentang Erick Thohir dengarkan aspirasi Ultras Garuda. PSSI siap berbenah setelah timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Semoga bukan hanya omon-omon, semoga bukan hanya formalitas. Jaya timnas, jaga persatuan, dukung PSSI. Cintai tetap STY. Semoga menjadi pelatih timnas Indonesia kembali. Bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.